Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun persoalan dan permasalahannya, ngaji tetap ngaji, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Karena tentu kewajiban mengaji ini dari mulai waktu senggang, waktu sempit, waktu repot, waktu susah, tetap ngaji. Kenapa? Karena kita menyadari kita ini miskin ilmu, kita ini miskin ilmu, amalnya kurang, bahkan juga miskin pahalanya, ya, dan juga nggak sempurna, bahkan juga banyak dosa. Kalau bukan dengan cara ngaji, kalau bukan dengan cara menuntut ilmu, kita belum tahu pahala yang menolong kita itu apa, pahala yang menaikkan derajat kita itu apa, pahala yang betul-betul memberikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa. Ya, hari inilah kita menuntut ilmu. Dan tentunya kesempatan ini kita coba akan mengulang sekaligus mengawali dengan kajian Nahwu Shorof yang mudah-mudahan guru kita, guru bapak yang terakhir ini, ya, guru bapak bukan yang terakhir, guru bapak yang sedang bapak kaji, yang sedang bapak pelajari, namanya Abu Harun Ar-Rasyid. Metodenya dengan MA, metode Ar-Rasyid dengan Nahwu Shorof. Tentu perjalanan hari ini bukan metode yang pertama bapak belajar bahasa Arab. Tentu dari berbagai macam guru, berbagai macam metode, berbagai macam cara terus ikutin. Pernah disampaikan mulai dari belajar metode, cara untuk bisa menghafal Nahwu Shorof. Kalau normalnya santri belajar, diawali Nahwu Shorof itu dengan kitab-kitab, mulai dari kitab yang kecil-kecil sampai kitab yang besar-besar. Namun kalau dilihat kenyataan, sepertinya kita belum memungkinkan waktunya. Ya, namun walaupun waktu kita sangat terbatas untuk belajar Nahwu Shorof, ya tetap kewajiban kita belajar Nahwu Shorof. Karena kalau santri tidak belajar Nahwu Shorof, kayaknya seperti santri yang kehilangan senjata, kehilangan amunisinya. Jadi kalau santri tidak belajar Nahwu Shorof, seperti santri yang kehilangan jati dirinya. Nah, hari ini kita ingin belajar dari metode Ar-Rasyid yang tentunya kita padukan dengan yang lainnya. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Harun Ar-Rasyid. Beliau memiliki pesantren Desa Quran. Beliau juga kalau tidak salah memiliki metode cara Juz Al-Quran. Salah satu konsultan ahli dalam bidang Quran.
yang dimana Bapak memahami apa yang beliau sampaikan. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita coba menghafal Quran, ketika kita hafal 30 juz, itu yang kita dapat yang mungkinnya yang kita sering hafalin adalah 3 juz. Yang mungkinnya itu 3 juz. Bisa dipahami? Nah, jadi latar belakang materi Al-Shorob yang ingin disampaikan ini memang belajar dari pengalaman beliau. Apa pengalaman beliau? Meneliti kurang lebih 10 tahun, ya, 10 tahun meneliti metode belajar tata cara Al-Shorob. Buku-buku beliau ya lumayan cukup banyak, dan istilah-istilah yang beliau sampaikan juga insya Allah di metode Rasyid ini mudah. Ada 3 poin yang ingin dibahas oleh beliau. Yang pertama, bukunya jilid 1, insya Allah kita nanti bisa menerjemahkan. Berapa dalam Quran menerjemahkan 15 juz? Santri, kita akan coba bisa menerjemahkan 15 juz. Santri dengan belajar Al-Shorob kita akan bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran insya Allah. Bisa baca kitab kuning insya Allah. Tanpa harokat 80% insya Allah. Jadi jilid 1 yang beliau buat, yang beliau trainingkan kepada SIM, yang beliau ajarkan kepada SIM, dan pada SIM alhamdulillah ikut belajar, dan hari ini juga masih bertahap, masih berjalan, adalah bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran, bisa baca kitab kuning tanpa harokat insya Allah. Kita sedang berdoa, sedang berikhtiar, sedang berusaha. Kemudian yang kedua, jilid yang kedua yang beliau berikan, yang beliau hantarkan kepada kita, berkeinginan, bercita-cita bisa menerjemahkan 30 juz. Bisa menerjemahkan 30 juz dan bisa memahami nahwu sorobnya beserta i'rab-i'rabnya. Jadi jilid 2 nanti ketika kita sudah bisa jilid 1 apa? Bisa menerjemahkan berapa? 15 juz. Maka Bapak punya cita-cita minimal santri 15 juz bisa menerjemahkan. Syukur-syukur 30 juz. Jadi pulang sudah bisa menerjemahkan 30 juz, pulang sudah bisa minimalnya 15 juz. Insya Allah. Itulah cita-cita, itulah harapan, itulah keinginan. Itulah harapan, itulah keinginan kita. Dan jilid ketiga, santri bisa baca kitab ala kiainya, ala para SIM minimal ala pada SIM. Tapi pada SIM belum bisa gimana? Ya, jadi minimal santri bisa membaca kitab ala kiainya, ala kiainya. Itu targetnya insya Allah. Jadi nanti yang di sini ngajarin itu bukan bagaimana SIM, tapi kalian yang di sini. Betul sudah. Mau nanya besi, di dalamnya Pak. Besi apa ya Pak? Yang taruh. Oh. Di dalamnya Pak. Dalam ada. Lanjut. Jadi yang pertama tadi kita sedang berusaha dan berikhtiar, sedang ngazam, bukan azam. Bukan azam tapi ngazam. Ngazam itu berkeinginan, bercita-cita. Kita bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Bisa baca kitab pun, bisa baca tanpa harok, tanpa bar,
Quran Al-Qudus yang kemarin yang kalian baca itu Quran Rasam Usmani itu sudah mulai tanpa harokat, sudah sebagian tanpa harokat, tapi insya Allah bisa. Kenapa? Nanti kita bahas kenapa bisa. Yang kedua apa? Niatnya, nazamnya, cita-citanya. Kalau di buku kalian tulis saja. Di buku, ya Allah, izinkan saya bisa menerjemahkan 15 juz. Insya Allah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ya Allah, izinkan saya bisa menerjemahkan 30 juz. Yang ketiga, ya Allah, izinkan saya bisa lancar baca kitab Al-Qadasi. Insya Allah. Bisa dipahami? Atau ala kiai yang lain kiainya bisa dipahami. Nah, jadi metode Ar-Rasyid ini penggabungan dari beberapa metode. Di dunia Eropa ini dikenal dengan nama quantum learning. Tahu quantum learning? Atau di Asia, ya, dan Asia itu quantum learning. Quantum learning itu metode belajar. Dan di Arab itu sistemnya mulazamah. Mulazamah itu fokus pada suatu materi sampai tuntas. Jadi di Kementerian Agama ada 200 metode. Ada berapa? 200 metode belajar cepat. Jadi beliau ini meneliti dari 2011 sampai dengan 2021. Sehingga 2021, 2022 baru lahir metodenya. 2011 sampai 2021. Jadi metodenya ini ditelitinya 2011 sampai 2021. Berarti 2022, 2023 baru launching. Paham ya? Artinya meneliti dulu sebelum disampaikan. Alhamdulillah alumni-alumni sudah banyak. Apa pendekatannya? Pendekatan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, pendekatan muhadzaroh, tafsir Quran dari segi bahasa, cocok untuk semua usia. Dan insya Allah kita terapkan di pesantren kita, insya Allah. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa mudah? Kenapa mudah belajar muhadzaroh? Kenapa mudah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Bapak saya menyampaikan, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk pelajaran. Quran ini untuk pelajaran. Quran itu untuk pelajaran. Sehingga Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahamim muddakir. Kemudian kita ketahui memang bahasa Arab ini umumnya yang saya Bapak jelaskan adalah 3 poin saja. Bahas isim, bahas fi'il, bahas huruf. Ya. Al-Quran sendiri kata-katanya banyak pengulang. Kenapa mudah? Karena sering diulang. Mabdinya yang tetapnya dalam Quran itu 34,4%. Mabdinya atau mabdi kata-kata yang baku, kata-kata yang tetap. Berapa persen? 34,4% atau setara 10,3 juz. 10,3 juz kata-kata dalam Al-Quran itu mabni tetap, tidak berubah. Kata-katanya tidak berubah. Ya. Artinya apa? Artinya 1/3 dari Quran itu kata-katanya sudah tetap. Bisa dipahami? Maka belajar bahasa Arab sambil menerjemahkan. Ya, nanti menerjemahkannya mulai dari surat Al-Baqarah. Al-Fatihah kita lewat dulu. Nanti Al-Baqarah itu berapa? 2 juz 4 lembar. Berarti berapa lembar? 24 lembar. Berarti sisanya 20% kosakata menjadi PR kita di jilid yang berikutnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, pertanyaannya kenapa Pak di pesantren harus belajar bahasa Arab?
menggunakan pendekatan menerjemahkan Quran. Kenapa? Kenapa harus belajar bahasa Arab menggunakan pendekatan menerjemahkan Quran? Gitu, kenapa? Kenapa? Karena belajar umumnya ketika kita belajar itu baru satu keutamaannya. Kalau kita belajar satu keutamaannya. Apa niatnya? Menghilangkan kebodohan. Jihad kita menghilangkan kebodohan karena kita miskin ilmu. Nah, kalau kita menerjemahkan Quran ada dua pahalanya. Dengan kita menerjemahkan Quran plus keutamaan bahwa kita menggunakan menerjemahkan Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu dari Sayyidina apa? Dari Sayyidina Utsman bin Affan. Yang populer, yang terkenal, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian, ini kalau mau tahu di antara kalian mana yang terbaik, mau tahu di antara kalian mana yang terbaik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini yang meriwayatkannya Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Generasi terbaik. Generasi terbaik. Ya, generasi terbaik apa? Sahabat. Generasi terbaiknya baginda Nabi itu pertama sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang kedua tabi'in. Itu generasi terbaik. Ya, tidak semua sahabat menghafal Quran memang. Tapi sahabat ada yang hanya menghafal sekian juz saja, atau ada yang menghafal beberapa surat saja, ada sahabatnya. Tetapi beberapa surat yang mereka hafal, paham tafsirnya, paham asbabun nuzulnya, paham hikmahnya, paham kandungannya. Jadi sahabat pun tidak semua hafal Quran. Tidak semua menghafal Quran. Ada yang menghafalnya hanya sebagian saja. Ada yang menghafalnya beberapa surat saja. Ada yang menghafalnya berapa juz saja. Tapi dia saja. Tapi dihafalkan tafsirnya, dihafalkan asbabul nuzul. Bisa dipahami? Ya. Bahkan ada tidak pernah pindah 10 ayat setelah sebelumnya mengamalkan 10 ayat. Jadi ada dia menghafal 10 ayat tapi dia amalkan 10 ayat. Ya, bisa dipahami. Nah, maka mudah-mudahan kita sedang berusaha, kita sedang berjuang, kita sedang berdoa. Mudah-mudahan yang pertama kali apa? Ini, ya Allah, izinkan hamba bisa menerjemahkan Quran 15 juz dan bisa baca kitab kuning, ya Allah, dan bisa membaca tanpa halaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, izinkan hamba bisa menerjemahkan 30 juz dalam Al-Quran, bisa paham nama suratnya beserta i'rabnya, ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba bisa lancar baca kitab ala guru hamba minimalnya. Insya Allah. Takbir. Allah. Yuk dimulai. Kalau kemarin kita sudah mulai dengan bacaan basmalah, kita ulang dulu supaya tidak pulang. Ilmunya kalau pulang nggak akan kembali. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Itulah gambaran umumnya. Yang pertama, bagaimana isim dan pembagiannya. Yang kedua, huruf dan pembagiannya, fi'il dan pembagiannya, tasrif ghalib sahih, langkah bisa menerjemahkannya nanti bagaimana, syibul jumlah i'rab mufradnya bagaimana, jumlah ibtidaiyahnya bagaimana, isim spesialnya, ada isim spesialnya bagaimana, terus baca kitab 80% itu bagaimana, ayat prakteknya, i'rabnya, penjelasannya bagaimana. Ya, bisa dipahami? Insyaallah.